menolong petani dalam hal gaharu khususnya. Karena memang yang saya alami, saya pun sama seperti panjenengan tadinya. Tadinya saya seperti itu. Jadi ya karena saya berpikir apa yang saya alami, saya memikirkan orang lain. Saya aja kena seperti ini, apalagi yang lain. Ya, seperti itu. Dan saya punya niat itu memang dari nol sampai pemanenan saya harus menguasai gaharu. Seperti itu. Akhirnya alhamdulillah saya sekolahnya nggak di sini Pak, di Kalimantan. Ya dulu saya sudah sering invest Pak, tapi saya ngumpet, saya belum berani muncul karena saya belum menguasai penuh ilmu itu. Setelah tahun ini saya memang harus muncul karena saya mendengar banyak ya gitu yang Bapak Sanjang ngapunten, udah frustasi, bahkan pohon itu ditebangi. Untuk apa ini pohon? Enggak ada yang ngurus. Ya gitu. Nah, di sini mudah-mudahan Pak, saya cuma intinya bismillah saya membantu gitu. Memperjuangkan. Ya, memperjuangkan. Amin, amin. Mudah-mudahan Allah meridhoi. Karena memang saya berani muncul karena saya sudah banyak bukti dalam hati gitu. Buktinya bukti pembentukan gubal Pak yang utama, pembentukan gubal. Dan fusarium yang kita pakai itu sudah banyak pemanenan, tapi kebanyakan yang dipakai itu di luar Pulau Jawa. Nah di sini makanya saya muncul, saya harus menolong gaharu-gaharu yang terlantar. Ya gitu, seperti itu. Ya bismillah Pak, makanya saya cuma minta dikuatkan sama Allah supaya saya dikuatkan dalam menjalani jalan kebenaran ini, seperti itu. Dan saya nggak bisa berjalan sendiri, dalam arti saya butuh dukungan, butuh doa dari panjenengan. Ya makanya dengan ketemunya seperti ini kan otomatis kita nambah silaturahmi Pak, nambah persaudaraan kan seperti itu. Ya syukur-syukur lantaran gaharu ini kita bisa apa ya Pak, ya bisa menolong banyak orang gitu. Karena memang pengennya saya seperti itu. Ada tujuan mulia ya untuk mensejahterakan petani. Kesian kalau nanam pohon besar-besar tapi hasilnya kecil ya. Sedangkan saya pohon kecil aja udah saya suntiki Pak, gitu. Kemarin saya di Bojong aja, mungkin di videonya ada Pak Lutfi ya, itu kan jenengan lihat itu, ya paling jempol kaki ya Pak Lutfi, seperti itu ya. Rata-rata jempol kaki. Ya. Berapa tahun itu? 1 tahun 8 bulan. Penanaman. Itu bibit dari saya dulu. Beli 500 ya Mas Haji. 500. Ya. Tapi jenis Girinop. Ya. Terus untuk proses perjanjiannya gini Pak. Kalau bibit itu dari saya, itu ini apa ya, perjanjian ini udah SNI. Dulu perusahaan-perusahaan itu memakainya ini dulu. Saya tahu dari yang namanya besar di Garu lah, tapi kan sekarang bangkrut karena apa? Penanganannya yang nggak bisa. Mereka jual bibit, ya maaf ya Pak, jual bibit, jual produk, tapi untuk menangani sampai panen itu kebanyakan angkat tangan itu bubar. Sekalinya disuntik ya bosok mati. Pembuktiannya enggak ada. Perjanjiannya biasanya kalau pohon itu milik Bapak misalnya, saya yang ngatasi itu saya 60%. Tapi kalau pohon itu belinya di saya, itu saya balik, saya dapat 40%. Karena memang saya yang bertanggung jawab penuh di situ. Iya, saya bertanggung jawab untuk sampai pemanenan. Ya, jadi saya dapatnya cuma 40%, tapi kalau bibit dari saya, karena bibit beli di saya, otomatis saya kan tanggung jawabnya penuh Pak sampai pemanenan. Tapi 40% itu nanti sampai pemanenan itu fusarium kita, pekerja kita semua. Nah gitu, memang di situ kesejahteraannya kalau dari bibit kita seperti itu. Tapi kita enggak cuma memikirkan bibit kita, ya bibit-bibit orang lain yang sudah terlantar itu ya harus kita selamatkan, seperti itu Pak. Nah kalau yang kita selamatkan itu perjanjiannya gitu Pak, 60% saya, 40% yang punya. Nah 60% saya itu yang 10% saya kasih untuk mitra. Kayak misalnya Pak Lutfi di sini menyebarkan banyak petani. Dari setiap hasil petani, pemanenan petani, Pak Lutfi sebagai mitra itu dapat 10%. Ya.
kan ya istilahnya ikut memantau, Iya, ikut iya. membantu pekerjaan. Sedangkan petani itu kan dari Pak Lutfi. Iya. Nah, itu mitra Mitra. kita gitu Pak, dapat 10% Iya. seperti itu. Ya, nanti kita kerjakan Pak, kita ya mohon maaf kalau nanti kita sering kemari, mohon Iya, siap. apa Siap. saya ya malu kalau kemari terus, tapi memang Malah seneng loh. tapi memang itu tanggung jawab Iya. saya Pak, sampai saya ngecek, saya ngontrol, Iya. karena saya punya apa ya, punya tanggung jawab di sini. Setelah saya eh, setelah saya proses itu saya punya tanggung jawab, jadi saya harus ngecek sampai pemanenan itu saya sering kemari ya, tapi nggak sering banget. Iya, iya. Mungkin bulan pertama saya ngecek, mungkin bulan ketiga, nah kelanjutannya nanti tahu bulan ke-6-nya saya sih yang penting sering ngecek. Oh, gitu. Jadi saat mau panen itu saya cek lagi Pak, ini udah layak belum untuk masuk pasar. Kalau belum layak kita tahan lagi dulu 2 bulan 3 bulan gitu. Tapi kalau ini udah layak, ayo monggo kita panen bareng-bareng seperti itu. Kalau saya seperti itu penanganannya. Nggih, terus nggih kula sih karena memang tidak tahu tentang apa prosesnya, Iya. monggo Bapak. Iya. Yang penting saya punya barang, kita rumat bareng, ngaten nggih. Tapi ada pertanyaan nih. Ini ngomong pahit nggih, Nggih, ngomong bener. pahit. Kalau manisnya mungkin Wis bosen pahit wis bosen. dalam proses misalnya saat ini sampai berapa jangka waktu pemanenannya, kemudian ini pahitnya malah gitu. Dalam kondisi pertengah jalanan kan terjadi begitu wau sing sak panjenengan sanjang itu disuntuk terus mengalami kebusukan niku anune pripun niku, tanggung jawabnya pripun? Ngeten Pak. Sebelumnya saya minta maaf, Iya. ngapunten. Yang saya tangani selama ini Belum alhamdulillah ada. belum pernah ada kebusukan seperti itu. Ya alhamdulillahnya seperti Oke, itu. oke, Makanya saya berani terjun Tetap- karena saya Tetap sudah optimis nggih. ya saya di sini bukan coba-coba, Oke. jadi saya memang sudah paten gitu Oh, untuk mencari hasil Oke. seperti itu. Nah, nanti semua perjanjian tertera dalam SPK. Kalau perjanjian kerjasama di Gowar sih, orang ya, cuman adanya di sini di apa di HP ya. boleh di Iya, jadi kalau sistem perjanjian kita inokulasi, Iya. nanti ada poin-poin di situ tertera semua Pak. Sampai misalnya bencana alam kayak pohon rubuh kayak apa, nanti kita bicarakan gitu. Soalnya kan kalau alam kan nggak tahu ya Pak ya. Terus kalau kayak terjadinya misalnya kok ya mohon maaf tanahnya mau dijual apa belum masanya panen ya, komunikasi. Oh, nggih. Kita seperti itu. Nggih. Itu ada materi Pak ya? Ya. Ada materi nantinya Ada. ya? Ada Ada. di atas materi, kita stempel di atas materi. Saya screenshot WA Bapak nih Oh iya. untuk gambaran aja dulu. Gambaran nggih. Jadi poin-poin di situ ada semua Pak. Jadi jenengan pernah pas kali kula kan diparingi mboten dan paringi apa sertifikat Ada. ada. Nah, Situ ini kan, ngapunten. tapi kan Ini yang tadi saya bibit seperti itu. nggih niki kan WA-ne kula terus Ah, iki itu Pak. ada. Oh, nggih. Nah, ini terus turunnya jenengan wonten Oh, Pak. Nggih. nggih. Iya, dulu memang ada sertifikat. Ya berbunyi 60 Berbunyi. 60 60-40. Maka Iya. nyun ngapunten nggih dalam hal bagi katakanlah bagi hasil niku kula pun boten kaget. Pun pernah ngertos. Nggih. Nggih, dadi urusan niku memang pernah. Iya. Nah, tapi kan beberapa tahun yang lalu sebelum saya beli terus saya tanam kan ada seperti ini kan saya baca itu. Tapi saya setuju karena memang bukan fak saya untuk apa istilahnya proses itu monggo panjenengan mangketi. Nah, niki berarti cara kula kan nun sewu nggih. Bibit niki bibit masuk bibit unggulan apa bibit biasa sing niki sing kula Sama, gadai? semua sama. Semua sama. Semua Ini sama. jenisnya Malakensis. Malakensis. Itu standar. Standar. Ya, Standar. memang yang dibutuhkan dunia itu jenis-jenisnya itu cuma ini. Oh, Sama nggih, dua nggih. jenis. Di Indonesia itu 2 jenis, Pak. Girinopesteki sama Achillea malakensis. Ini jenis malakensis. Jadi gaharu itu ya standar, Standar sama. berarti. Yang nggak ada bibit unggul, nggak ada bibit bagus itu nggak ada. Oh, nggih. Sama. Sama. Tinggal perawatan Ah, nggih. sebenarnya
pohon itu tinggal perawatannya Perawatan. petaninya toh. Kebetulan yang rumah kan orang tak dirawat. Nah, Padahal kan yang ngarep rumah. nah, Apa mana yang kono. Istilahnya saya juga tanya Pak, karena saya juga punya ya. Jadi kan betul. memang Monggo di kopi. persoalan Monggo. Nggih. kayu garu Monggo itu Pak. kan Sisi. ten uler Pak nggih. Iya, Dan ini ya mohon maaf, andaikan nanti sudah disuntik, nggih, iya. mangke bisa mengurangi ular mboten niku artinya Enggak. tetap Tetap. enten Iya, ular. tetap ada ular itu kita akan Iya. membentuk dalam. Oh, Iya. bukan Iya, luarnya. kalau ular kita pakai obat Oh, iya. apa Mas? Regen. Regen Saya aja. kira nanti setelah ada penyuntikan hilang. ulernya hilang karena Enggak. ada Enggak. apa? Obat. Jadi Karena- biarpun itu ada ular atau itu apa itu tidak mempengaruhi Oh. proses pembentukan kubal. Iya. Ya, yang mempengaruhi proses pembentukan kubal itu kimia. Pak. Kimianya. Kita pupuk pakai kimia itu biasanya mempengaruhi. Tapi kalau ular itu enggak. Nggih. Itu hukum alam. Nggih, Hukum alam, misalnya nggih. penyakit niku Pak nggih terus terang kalau garu niku setelah nanti diserang ular niku Pak. Serang terus. Lama-lama pecah nggih. Nggih. Dan Novi ya. Iya. Niku tuh niku. Tapi pecahnya itu enggak pecah. Kering itu enggak, Pak. Ya tapi ya contohnya di Kerandegan Pak itu Ah. yang saya sampaikan 22 pohon itu kan Iya. sudah besar Pak, hampir segini, tapi kan saat itu Ragu juga pernah melihat itu kan pas saya nanam itu kan hanya gedenya segini Pak. Nah setelah itu kan saya lihat, makanya saya sampaikan ada di Randegan ada berapa pohon Iya. itu ya, ternyata 2 sampai 5 tahun nggak tahu, ternyata kemarin saya cek habis semua Pak, artinya habis kena ular itu Pak. Dari gebok kayu. Kalau kena ular ya secepatnya ditangani aja, Pak. Iya. Maksudnya kita semprot aja. Iya, penanganan Iya, semprot ya Pak ya. semprot. Biasanya kalau itu faktornya kering juga Pak, musim kemarau. Hmm. Iya. Jadi kalau kurang air ya begitu. Tetep nggih. Iya. Padahal itu sanding air, Pak. Iya. Tapi Itu prosesnya ya tetap seperti itu. Garing ya. Tapi kan sering kali Iya. kering nanti tumbuh Iya, lagi, garu, kering garu, lagi. garu kebanyakan yang Seperti setelah itu. saya temui seperti itu Pak. Dia kering nanti mulai Ah, semi. semi. Itu Makanya bagus. saya itu. nggak bisa lihat kayu itu kering itu pohon Ah. mati, nggak bisa. Saya cek dulu kulitnya masih hidup, masih hijau, Berarti ya itu. saya tangani. Hmm. Karena memang garu seperti itu, ada daun satu aja yang semi, ya udah saya bilang itu pohon hidup. Oh, Pak kenapa ya garu memang gitu, Gitu. kering kok. iya. Tapi mudah-mudahan setelah inokulasi Iya, nggak Iya, terjadi ada seperti itu. perubahan lah. Harapan- Ya, harapannya Yang saya temui, cuman kan saya ngomong pahit ya Pak, Nggih, nggih. untuk penanganan. Nggih, nggih, nggih. Soalnya contoh di saudaranya ini, pohon itu kering Pak, mulai